Ya, kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai pembuatan aplikasi kuis dengan menggunakan software Visual Basic. Visual Basic yang kami gunakan adalah Visual Basic 2010. Pertama-tama buka software Visual Basic. Oke, lalu klik New Project, Windows Form Application, dan setelah itu akan didapati tampilannya seperti berikut. Lalu atur properties dari form 1, ubah teksnya, kemudian ubah start positionnya sehingga jika form 1 dimunculkan nanti akan tepat berada di tengah-tengah Windows. Kemudian ubah ukurannya sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan ukuran dengan lebar 622 dan tinggi 341. Lalu atur warna dari formnya agar tampak lebih menarik. Dan setelah itu tambahkan button, tambahkan 2 button di formnya tersebut. Pertama-tama ubah properties dari button tersebut. Kita bisa menambahkan image untuk agar membuat buttonnya tampak lebih menarik. Dan klik OK. Lalu atur ukurannya. Ya. Setelah itu ganti teks dari button 1. Oke. Untuk mengcopy tinggal tekan Ctrl lalu drag. Ganti teks dari button 1 jadi kuis fisika. Karena kuis yang akan saya buat adalah kuis fisika. Dan satu lagi diganti dengan teks keluar. Lalu agar lebih terlihat, kita bisa mengatur ukuran dari teks yang ada dalam button tersebut dengan mengganti size di properties. Ya, lalu tambahkan picture box sebagai di welcome screen karena saya menggunakan gambar untuk memasukkan atau menampilkan tulisan welcome. Gambar yang saya gunakan adalah gambar bertipe PNG sehingga tidak memiliki background. Gambar-gambar ini bisa sangat mudah Anda dapatkan dari Google mungkin atau bisa Anda buat sendiri sehingga lebih menarik. Oke. Ya. Oke, setelah selesai, kemudian tambahkan satu form lagi yaitu form 2. Bisa dengan mengklik button Add New Item, lalu Windows Form dan klik Add. Lalu akan didapati tampilan form 2 seperti tampilan form pertama sebelum diedit. Kemudian kembali atur propertiesnya karena di form 2 ini saya akan membuat form data diri. Jadi teks saya ganti dengan data diri, kembali start position diganti ke center screen. Kemudian ukuran saya samakan dengan form 1. Ya. Lalu seperti tadi ganti warna background dari form 2 ini sehingga tampak lebih menarik nantinya. Ya. Ya, tambahkan 2 button seperti di awal. Kemudian kita atur properties dari button 1 yang akan menjadi button next, ya, button selanjutnya. Kita ganti teksnya dengan lanjutkan. Oke. Lalu seperti biasa kita atur propertiesnya agar lebih menarik. Kita bisa menambahkan image seperti pada form 1 tadi. Small button menggunakan button yang sama. Atur ukurannya. Oke, lalu fontnya kita besarkan ukurannya agar lebih terlihat.
Kemudian atur juga button 2, yaitu button untuk exit atau button keluar. Ganti teksnya jadi keluar. Oke, samakan size-nya dengan button yang lanjutkan agar terlihat sama. Kemudian kita tambahkan image lagi seperti tadi. Oke. Setelah itu atur properties dari label 1. Di sini kita akan tuliskan data diri, yaitu sebagai judul dari formnya. Kemudian label 2 kita ganti teksnya dengan nama. Lalu label 3 ganti dengan NISN. Dan label 4 kita ganti dengan asal sekolah. Oke. Atur ukurannya di font. Jika diinginkan, Anda juga bisa mengubah font dari masing-masing label atau font dari setiap tulisan yang ada. Anda bisa mengubahnya di properties font, bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Form data diri, maksud saya label data diri juga bisa dibesarkan tulisannya sebagai judul. Oke. Ya, lalu atur posisinya sehingga lebih enak dilihat. Oke, panjangkan lagi, sip. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan form baru lagi seperti tadi, add new item, kemudian Windows Form, dan didapati seperti biasa tampilan form default. Kita bisa ubah teksnya lagi. Di sini saya akan membuat form sapaan, yaitu form yang akan menyapa siapa yang menjalankan program ini. Dengan ukuran seperti biasa disamakan dengan form sebelumnya, yaitu lebar 622 dan tingginya 341. Start position diganti ke center screen. Setelah itu back colornya untuk warnanya diganti dengan warna yang ya mungkin bisa dibedakan dengan form sebelumnya sehingga bisa terlihat menarik, terlihat bervariatif. Nah, untuk button kita bisa copy saja dari form sebelumnya, copy, paste, ya, kemudian tekan Ctrl, lalu di drag itu bisa juga, atau bisa dengan klik kanan paste, sama saja. Oke, atur posisi buttonnya. Kemudian di form sapaan ini saya akan menggunakan rich text box, yaitu rich text box itu sama dengan text box, hanya saja di sini biasa digunakan untuk membuat semacam paragraf karena ukurannya yang besar dan mampu menampung kata-kata yang banyak. Color saya ubah menjadi hitam, mungkin karena jika penggunaan Windows Form saja itu membosankan menurut saya. Jadi warnanya hitam dan tulisannya kan saya ubah menjadi warna putih. Kemudian tambahkan form baru lagi, itu form keempat,
Di form keempat ini saya akan mulai membuat soal pertanyaan dari kuis tersebut, yaitu soal fisika. Biasa atur dulu properties dari form keempat ini, atur teksnya, start positionnya, dan ukurannya. Samakan saja dengan form sebelum-sebelumnya. 22 341. Ya, back color diganti lagi. Ya, untuk background juga sebenarnya Anda bisa menggunakan gambar untuk backgroundnya. Nah, saya lebih suka menggunakan warna. Kemudian setelah itu tambahkan beberapa label di sini yang nantinya akan digunakan untuk menuliskan komponen yang tersedia di form ini, yaitu ada 2 label, tambahkan 1 rich text box, tambahkan 1 progress bar yang akan digunakan untuk timer nantinya. Kemudian tambahkan 5 radio button ya di sini dengan tujuan untuk menjadi opsi dari jawaban. Tambahkan 5 A B C D E. Kemudian atur properties dari objek yang kita tambahkan tadi. Label 1 kita ganti dengan waktu. Kemudian ukuran fontnya dibesarkan. Jadi mungkin 14 mungkin cukup. Label 2 kita ganti teksnya di sini untuk keterangan soal keberapa yang sedang ditampilkan. Itu soal ke-1. Ukurannya disamakan dengan label waktu tadi. Oke. Progress barnya kita panjangkan. Ya, rich text boxnya diatur juga, panjangkan. Radio button kita atur posisinya berurutan dari radio button 1 hingga ke 5. Oke, atur properties dari rich text box, ubah back colornya menjadi warna hitam seperti tadi. Form 3, di sini kita bisa kopikan saja lagi buttonnya sehingga tidak perlu mengatur properties dari button tersebut lagi. Kita bisa paste di sini. Sip. Ganti teksnya, yaitu soal selanjutnya, karena button ini akan digunakan untuk sebagai button yang akan pindah ke soal selanjutnya jika diklik. Ukuran font tidak perlu terlalu besar karena tempat yang tersedia juga tidak terlalu besar, sehingga dikecilkan saja.
copy lalu paste di sini. Nah, button yang ini digunakan untuk button keluar atau exit ke form data diri lagi, yaitu untuk mereset kuis. Oke. Atur posisinya. Ya, sip. Setelah itu kita akan mulai memasukkan soal. Di sini saya sudah sediakan contoh soal dari fisika, tinggal dikopikan saja. Copy. Kembali ke VB. Ya, klik segitiga yang ada di situ, kemudian edit text line. Dan kita pastikan saja di situ. Lalu oke. Ya, teksnya tidak muncul karena warna dari teksnya masih hitam. Sekarang diubah menjadi putih. Atur ukuran font supaya lebih terlihat. Ya. Lalu satu persatu kita ganti radio button tersebut dengan opsi ini. Yang ini sebagai radio button 1 sebagai opsi A. 40 Hz. Ya, setelah itu kita bisa nambahkan form baru lagi. Seperti biasa, add new item, new form. Form ini akan dibuat sebagai rekap data. Isinya adalah ada nama, kemudian NISN, dan asal sekolah yang telah diinputkan di form data diri tadi, dan kemudian hasil kuis, berapa soal yang kita jawab benar, dan berapa skor kita. Ya, kita tambahkan beberapa label. Label 1 seperti biasa untuk judulnya, untuk judul dari form. Dan ada label 2, label 3, 4, hingga 5. Dan masukkan text box 1, text box 2, text box 3, text box 4. Label 1 ganti teksnya dengan hasil kuis karena ini merupakan judul dari formnya. Ganti ukurannya, diperbesar 14. Label 2 ganti dengan nama. Label 3 NISN. Label 4 salah sekolah. Lalu label 5 dengan hasil kuis. Seperti biasa, atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Hasil kuis. Oke. Select semuanya. Kita atur fontnya. Kita besarkan 12. Oke, 10 cukup. Atur posisinya lagi. Iya.
Oke. Oke. Ya, setelah selesai, kopikan saja button. Oke, klik kanan, paste. Ya, ganti teksnya dengan lihat jawaban, karena form selanjutnya yang akan saya buat adalah form untuk melihat jawaban. Oke, seperti biasa sebelumnya atur back colornya agar tidak membosankan. Oke, tambahkan new form lagi. Di sini adalah form untuk melihat jawaban kita. Apakah jawaban yang kita jawab tadi persoalannya itu benar atau salah. Di form ini juga akan saya tambahkan nantinya, yaitu button untuk melihat pembahasan dari tiap-tiap soal. Ganti teks formnya menjadi review jawaban atau apapun terserah Anda. Ganti back color, custom. Oke. Kita masukkan label. Label yang saya gunakan di form ini cukup banyak karena untuk menentukan jawaban tersebut benar atau salah juga saya menggunakan label sebagai informasinya, bukan text box. Jadi mungkin nanti sekitar ada 20 label di sini. Iya, tambahkan label 2, 3, label 4, label 5, 7, 8, 9, 10. Satu label lagi karena saya memiliki 10 soal. Kembali ke form design, label 11. Oke. Kemudian select saja ini, tekan kontrol, kemudian drag ke kanan. Nah, fungsi kontrol juga bisa digunakan sebagai fungsi copy dan paste secara langsung. Oke, ganti teksnya mulai dari label 2, soal pertama. Oke, label 3, soal kedua, label 4, soal ketiga, dan seterusnya berurutan nanti hingga label ke-11, yaitu soal ke-10. Ya, setelah selesai tandai semuanya. Lalu seperti biasa kita atur ukuran fontnya, gunakan 10 mungkin cukup. Ganti juga label yang sebelah kanan tadi yang hasil copy dari label yang sebelah kirinya itu dengan tulisan jawaban saja atau apapun terserah Anda, karena sebenarnya
Label ini nantinya nilainya atau teksnya itu akan berubah, tergantung Anda menjawab soalnya benar atau salah, seperti itu. Oke, oke, terposisi. Ya, geser label yang sebelah kanan sedikit ke kanan lagi. Oke. Setelah itu tambahkan button, atau Anda bisa kopikan saja button dari form sebelumnya. Kanan copy, oke, kanan paste di sini. Tekan Ctrl lalu drag ke bawah, bisa mengcopy 3 yang pertama sebagai button reset, yaitu fungsinya untuk mereset aplikasi ini dari awal lagi, dari mulai Anda mengisikan form pendaftaran, form data diri. Oke, lalu button keluar dan button referensi. Button referensi ini opsional dibuat karena saya buat ini referensi ini karena saya mengambil soal dari sebuah buku. Jadi nanti di button referensi ini akan saya tambahkan informasi mengenai buku, dari buku mana saya ambil soal-soalnya. Oke, lalu kopikan lagi buttonnya, atur ukurannya, dan tempatkan di sebelah label-label tadi. Fungsinya adalah untuk kita loncat atau kita pindah ke form pembahasan dari soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Ya, gantikan teksnya jadi lihat pembahasan, kecilkan juga teksnya mungkin 9, lalu kopikan seperti biasa, tekan Ctrl, drag, akan terlihat. Oke, oke, seterusnya 9, 10. Oke, sekarang atur posisinya agar terlihat lebih baik, lebih rapi. Oke, naikkan sedikit ke 8, naik lagi ke 9. Oke, lalu setelah selesai tambahkan form baru lagi, yaitu form pembahasan dari masing-masing soal. Di sini saya akan mencontohkan hanya untuk pembahasan soal nomor 1, dan untuk soal hingga soal ke-10 nanti Anda bisa melakukannya atau mengulangi langkah seperti pada saat saya membuat form ke-16 ini. Start position, center screen, teksnya pembahasan soal pertama, kemudian back color kita atur, di form pembahasan. Karena pembahasan yang saya miliki berupa gambar atau berupa foto, saya tambahkan picture box. Lalu seperti biasa saya tambahkan label hanya sebagai informasi. Ya, setelah selesai membuat interface, sekarang kita akan masuk pembuatan listing atau coding program kuis ini. Ya, pertama saya akan menuliskan coding untuk form 2. Itu klik 2 kali pada button lanjutkan untuk masuk ke code designer.
kemudian ketikkan seperti ini, teks. Listing code yang saya tuliskan ini berfungsi untuk jika textbox 1 atau textbox 2 atau textbox 3 yaitu nama, NISN, dan asal sekolah itu kosong, maka aplikasi ini akan memunculkan message box atau sebuah pop-up bertuliskan error, yaitu dikarenakan user harus melengkapi data dirinya terlebih dahulu. Dalam artian ketiga textbox tersebut tidak boleh kosong. Kemudian else ini don't hide. Nah, selain itu jika textbox 1, 2, dan 3 tidak kosong, maka button tersebut akan button tersebut akan membuat form selanjutnya muncul. Nah, lalu klik 2 kali pada button keluar seperti yang tadi dicontohkan. Lalu kita ketikkan messagebox.show terima kasih bermain. Pop-up ini akan dimunculkan sebelum user keluar dari program. Untuk keluar dari program adalah dengan mengetikkan fungsi end atau n. Jadi setelah pop-up muncul, baru aplikasi tersebut akan exit untuk keluar. Oke. Lalu klik 2 kali pada textbox name, lalu ganti fungsi ini dari text change menjadi key press. Lalu ganti yang by file as system.event args itu diganti dengan system.windows.forms keypress event args. Oke, lalu di belakang juga diganti textbox 1 dari .textchange menjadi .keypress. Oke, lalu enter. Lalu ketikkan if ascw e.keychar kurung for NASJW. Fungsi ini akan menyebabkan textbox 1 atau textbox nama tersebut tidak dapat diketikkan dengan angka ataupun karakter-karakter lain, karena memang pada umumnya nama orang itu hanya berisi huruf. Jadi coding ini mencegah textbox 1 tersebut bisa diisikan dengan angka. Oke, keychar. And then else e.keychar equal nothing. Ya. Oke. Lalu untuk di NISN ini juga klik 2 kali,
Lalu seperti tadi, textbox 2 dot underscore text change diganti dengan key press. Lalu di belakang juga diganti dengan key press. Nah, fungsi yang dimasukkan di textbox 2 ini, karena textbox 2 adalah kolom NISN dan NISN hanya berisi angka, maka fungsi ini akan mencegah textbox 2 bisa diketikkan dengan huruf. Ganti dengan key press juga. Enter. Lalu if not, e.keychar. VB back. Else. Itu keychar. Handled. True. And if. Selesai di form 2, sekarang kita menuju untuk listing di form 3. Klik 2 kali pada form 3. Fungsinya adalah sehingga ketika form 3 di load, maka listing ini langsung berjalan, tidak seperti tadi harus menekan button dulu. Sekarang ketikkan rich textbox 1.text, yaitu komponen rich textbox tadi, lalu kita isikan nilainya. Lalu in form 2.textbox 1.text. Maksud dari form 2.textbox 1.text adalah pemanggilan atau pengambilan data dari textbox 1 di form 2 yang tadi. Jadi ketika form 2 diisikan nama seseorang, maka di rich textbox 1 di form 3 pun nilainya akan sama dengan yang diisikan di form 2 tadi. Text. Form 2.textbox 3.text juga sama. Fungsinya adalah untuk mengambil data textbox, mengambil nilai di textbox 3 yang berada di form 2 tadi. Kata-kata yang di dalam tanda kutip atau yang berwarna merah di sini bisa diisikan sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini sifatnya bebas dan tidak mempengaruhi apapun. Ya. Lalu kembali ke form 3 desain lagi. Klik 2 kali button lanjutkan yang di kanan. Ini ketikkan me.height, lalu form 4.show. Jadi ketika button diklik, maka form 3 akan di-hide atau disembunyikan sementara, ditutup sementara, lalu form 4 akan dimunculkan. Nah, ini kemudian yang kiri button lanjutkan, kita ganti dulu teksnya dengan button kembali. Kita klik 2 kali lagi, sama seperti tadi, me.hide, lalu form 2.show, karena form 2 adalah form sebelumnya. Jadi untuk fungsinya adalah untuk kembali ke form sebelumnya atau form data diri tadi. Sekarang kita beranjak ke form 4, yaitu form pertanyaan atau soal. Pertama-tama klik 2 kali pada form 4.
Pertama kita deklarasikan dulu public score as integer, karena di sini kita akan menghitung skor jika jawabannya benar ataupun salah. Nah, kemudian di private sub form for load itu adalah ketika form 4 di load, maka timer 1 akan mulai, lalu nilai dari progress bar 1 adalah maksimum karena kita akan membuat countdown timer. Nah, skor pun akan dibuat 0 karena permainan baru dimulai. Oke, kembali lagi, lalu klik 2 kali pada timer 1. Ya, di sini adalah private sub timer 1 underscore tick. Fungsinya adalah untuk jadi timer 1 mulai menghitung gitu. Nah, progress bar 1 dot increment adalah nilai dari progress bar tersebut akan naik satu per satu. Cuma karena saya isikan nilai negatif, maka dia akan turun satu per satu, 1 poin 1 poin. Nah, dari nilai maksimum hingga nanti progress barnya bernilai minimum, progress bar 1 dot minimum, then form 5 dot show me dot height. Oke, jadi ketika progress barnya mencapai nilai minimum, maka form 5 atau soal selanjutnya akan muncul. Soal ini akan di close sementara, lalu timer akan dihentikan. Lalu klik 2 kali pada button soal lanjutkan. If radio button 1 dot check it. Radio button 1 adalah opsi A ya, karena pada soal ya, untuk pertanyaan kedua kita bisa klik 2 kali di form 5, lalu kita deklarasikan lagi skor dengan cara public score as integer, lalu di private sub form 5 underscore load kita ketikkan lagi timer 1 dot start untuk memulai timer, lalu progress bar 1 dot value equal progress bar 1 dot maximum, karena pada saat form 5 di load, progress barnya harus bernilai maksimum. Lalu score equal form 4 dot score. Jadi skor di form 5 akan dimulai dengan nilai dari skor di form 4. Jadi misal di soal pertama atau di form 4 tersebut user menjawab dengan benar, maka nilainya akan adalah 10. Jadi di form 5 skornya pun dimulai dengan nilai 10 sesuai dengan skor di form 4. Lalu klik 2 kali pada timer, progress bar 1 dot increment negative 1, lalu if progress bar 1 dot value equal progress bar 1 dot minimum, then form 6 dot show me dot height. Jadi form 6 muncul, lalu kita disembunyikan, form 5 disembunyikan. Lalu jangan lupa timer 1 dot stop. Nah, karena timer harus di stop ketika telah melakukan tugasnya. Lalu seperti tadi, klik 2 kali pada soal selanjutnya. If radio button 4 dot check, karena pada soal kedua jawaban yang benar adalah jawaban D, yaitu radio button keempat. Jadi yang digunakan adalah radio button 4. Oke. Skornya equal form 4 dot score plus 10. Jangan lupa karena kita harus memanggil skor di form 4 karena ada kemungkinan di form 4 skor tersebut telah memiliki nilai. Oke, form 6 dot show me dot hide timer dot stop. Oke. Lalu S form 6 dot show me dot hide timer dot stop.
Setelah itu button keluar, klik 2 kali, form 2 dot show me dot close, form 4 dot close, karena ketika kita ingin mereset maka form 5 harus di close dan form 4 pun harus di close. Jadi me dot close lalu form 4 pun diketikkan lagi dot close. Buat hal serupa hingga pertanyaan ke-10. Lalu setelah itu kita bisa masuk listing di form 14 yaitu hasil kuis. Klik 2 kali pada form 14 underscore load. Kita bisa ketikkan form score sama dengan form 13 dot score, karena skor yang diambil adalah skor dari form 13 atau skor dari skor dari soal ke-10. Jangan lupa sebelumnya harus dideklarasikan juga skor as integer, lalu ada tambahan di sini deklarasi lagi yaitu benar as integer, karena di hasil kuis nanti akan saya tambahkan nilai benar. Oke, setelah itu kita masuk lagi untuk nextbox1.text sama dengan form 2.textbox1.text. Nah, ini dimaksudkan untuk semacam rekap data ya. Jadi nilai yang dimasukkan di textbox 1 di form 2 dimunculkan kembali di form ini di textbox 1 juga. Ya, dalam hal ini adalah nama, NISN, dan asal sekolah. Oke, form 2 textbox 3.text. Ya. Lalu setelah itu kita masukkan decision ya, if score more than 60, then message box show. Jadi logika if ini ditujukan jika kita menjawab dari ke-10 soal itu kita menjawab minimal 6 soal benar, maka akan keluar message box bertuliskan selamat, Anda tergolong orang yang jago fisika. Sekali lagi tulisan yang berwarna merah ini adalah bebas, jadi terserah Anda mau mengetikkan apa atau mau mengetikkan salam apa di dalam tanda kurung tersebut. Nah, jika else di sini berarti jika skor yang didapat kurang dari 60, maka akan ada pop up juga yaitu message box lagi yang bertuliskan maaf, Anda harus belajar lebih giat lagi. Artinya ya ini hanya sekedar pesan bagi mereka yang menjawab kurang dari 6 soal, menjawab benar kurang dari 6 soal, mereka harus belajar lagi. Oke, lalu tuliskan lagi di sini benar sama dengan form 13.score. Sekali lagi di sini nilai benar adalah berapa soal yang Anda jawab benar, maksudnya di situ. Jadi kita bisa mengambil cara mudahnya adalah dari form 13.score adalah yaitu form skor terakhir, maksud saya skor terakhir dibagi dengan nilai 10. Oke, lalu kita masukkan listing di rich text box 1, yaitu ya semacam ya ucapan selamat juga sih, sama aja. Rich text box 1.text sama dengan Anda menjawab benar, kutip, dan benar di sini dipanggil dari yang form 13.score per 10, dan lalu kemudian petik lagi skor Anda adalah skor ya. Jadi ketika di run nanti di hasil kuis ini akan dimunculkan Anda menjawab benar berapa soal dan berapa skor Anda. Lalu klik 2 kali pada button di situ, lalu ketikkan me.hide dan form 15.show. Oke, kita masuk ke form 15 sekarang. Klik 2 kali di form 15. Oke, lalu ketikkan di situ if form 4 radio button 1. Jadi di sini maksudnya adalah jika
radio button 1 di form 4 atau jawaban A di form 4 itu sama dengan di checklist atau dipilih, maka label 11 atau label jawaban soal pertama akan bertuliskan benar. Lalu kalau else itu sebaliknya, maka label 11 atau label jawaban nomor 1 itu akan bertuliskan salah. Nilai dari form 4 ini karena radio button karena adalah soal pertama. Untuk soal kedua dan selanjutnya yaitu form 5, form 6, form 7 hingga form ke-13. Nah, untuk radio buttonnya sendiri itu radio button 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa dipilih tergantung jawaban mana yang benar. Nah, jika jawaban A yang benar maka radio button 1, jika jika B yang benar radio button 2, jika C yang benar radio button 3 dan seterusnya. Oke. Benar. Lalu else label 12 itu soal nomor 2 maksudnya adalah soal nomor 2 benar atau salah. Oke. Lalu ulangi langkah ini hingga nanti ke form 13 atau soal ke-10. Jadi label jawaban di situ akan berubah nilainya menjadi benar atau salah bergantung jawaban Anda. Lalu klik di button lihat pembahasan atau button itu me.hide, lalu form 16.show. Oke, kembali lagi form 15, lalu soal kedua me.hide, form 17.show. Ini karena pembahasannya terletak di form 16 hingga form 25. Lagi me.hide, form 18.show. Oke, great. Lakukan hal serupa hingga button pembahasan terakhir, lalu hingga memanggil form ke-25. Lalu klik 2 kali, sekarang klik 2 kali pada button reset. Nah, ini button yang bertujuan untuk mereset program lagi, untuk mereset aplikasi ini sehingga bisa digunakan dari awal lagi. Tujuannya me.hide, form 4.close, form 5.close, form 6.close, karena setiap soal dari soal pertama hingga soal ke-10 memiliki timer. Jadi harus di close untuk mereset timernya. Tuh. Sehingga bisa digunakan lagi, diulangi lagi. Oke, sampai form 10.close, form 11.close, form 12.close. Terakhir form 13.close. Oke. Lalu form 2.show, karena kita akan memunculkan lagi form 2 yaitu form data diri. Oke, lalu button referensi. Button referensi di sini ditujukan karena saya mengambil soal ini dari sebuah buku, jadi ya saya pikir harus menyertakan referensinya atau dari buku mana saya ambil soalnya. Jadi saya gunakan message box atau pop up tadi, lalu saya ketikkan sebuah pesan yaitu semua soal di dalam kuis ini dikutip dari buku Big Bang soal plus bahas fisika SMA kelas 1, 2, 3. Oke, kutip lalu koma karangan